Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Jardus Saidah MAPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian materi Al-Quran Hadis di Madrasah dan seluruh teman-teman semuanya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya Wahyu Ginanjar akan mempresentasikan sebuah bahan ajar yang dari modul Kemenag Al-Quran Hadis MA kelas 12, yaitu tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, tujuan pembelajaran di materi ini yaitu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu melafal ayat-ayat tentang sabar menghadapi ujian, cobaan sesuai ilmu tajwid, menganalisis dan menyampaikannya dalam berbagai media dengan semangat kerjasama, toleran, responsif, optimis, dan proaktif atas berbagai permasalahan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, untuk sub bahasannya yang pertama ada macam-macam ujian dari Allah. Yang kedua, keniscayaan ujian dalam hidup. Yang ketiga, sikap mukmin dalam keadaan apapun. Yang keempat, cobaan bagi orang mukmin. Selanjutnya yaitu yang pertama, ada macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat ini menjelaskan yaitu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, berbagai rasa kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan, umat yang mempunyai keteguhan yang kokoh, jiwa yang tabah dan tahan uji. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran menyebutkan kata-kata ujian, yaitu yang pertama adanya musibah. Pada mulanya berarti mengenai atau menimpa musibah itu. Memang bisa saja mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi bila Al-Quran menggunakan kata musibah, ia adalah sesuatu maka ia berarti sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Artinya musibah itu mengenai atau menimpa. Contohnya adalah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 42, tidak disentuh seorang oleh musibah kecuali karena Allahnya sendiri. Lalu yang kedua adalah bala. Bala itu sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia, kecuali menerimanya dengan menurunkan bala. Allah menguji untuk menampakkan bagaimana kualitas keimanan seseorang. Lalu yang ketiga ada fitnah. Fitnah yang berasal dari kata yaitu fitnah yang berarti membakar. Nah, kata fitnah dapat berarti ujian atau siksaan. Berarti bencana itu datang dari perbuatan seorang atau kelompok, tetapi dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah. Terhadap apa orang yang tidak bersalah dan terkena bencana itu, Tuhan menjadikan dia sarana untuk mengingatkan orang lain
Ketika Allah menjadikan seorang sebagai alat atau sarana, tidak mungkin orang itu disia-siakan. Al-Quran pada umumnya menggunakan dalam arti siksaan atau ujian. Lalu yang kedua, yaitu sikap keniscayaan ujian dalam hidup. Dalam surat Al-Imran ayat 186, Allah berfirman, "Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Yang artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang paling diutamakan. Lalu ayat ini mengandung penjelasan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Keniscayaan ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Ujian pada diri seseorang bisa berupa sakit fisik, kelemahan, yaitu pembunuhan, peperangan atau bentuk ujian fisik lainnya. Ujian dalam harta berupa kekurangan, kemelaratan, kemiskinan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Bisa jadi ujian dan cobaan itu melalui orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ucapan dan sikap mereka bisa jadi membuat ketidaknyamanan kita, bahkan mengganggu keimanan kita. Namun kepastian balasan bagi yang menghadapi semua itu dengan sikap sabar adalah kedudukan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, sikap mukmin dalam keadaan apapun. Dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, an Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin, inna asabathum sara'un syakara fakana khairan lah wa inna asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Hadis rawahul Muslim. Dari Suhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan sesungguhnya semua perihalnya baik, dan itu tidak memiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Segala bentuk cobaan ataupun ujian dapat menjadikan setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan, bernilai ibadah. Bersyukur dapat diartikan dengan dua sisi. Pertama, pujian karena adanya kebaikan yang didapatkan, dan makna syukur yang kedua yaitu perasaan puas dengan kebaikan yang diterimanya. Meskipun kelihatan sedikit, ia tetap merasa bersyukur. Dan sikap yang demikian pada hakikatnya ia telah memperoleh kebaikan. Artinya qanaah, menerima apa adanya. Lalu yang keempat adalah cobaan bagi orang-orang mukmin, yaitu dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad. An Mus'ab Sa'id an abihi qala qultu Rasulullah ayyun nas asaddu bala qala al anbiya thumma amsalu fal amsal fa yubtal rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban istadda balahu wa in kana fi dinihi riqatu dali ala hasabi dinihi fama yabra'ul balau bil abdi hatta yatraku yamshi alal ardi ma'alaihi qati'ah. Rawahu Tirmidzi. Dari Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya, ia berkata bahwa wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang semisal dan semisal lagi, seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya.
Apabila agamanya begitu kuat kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Makna dari hadis ini menegaskan bahwa setiap orang yang akan mendapatkan ujian dan cobaan, namun demikian setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dan dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya para nabi dan rasul mendapat ujian paling berat, kemudian orang-orang yang iman mendekati para nabi dan seterusnya. Semakin kuat iman, semakin berat pula cobaan. Semakin ringan iman seorang, maka cobaan juga ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan cobaan. Nah, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian dan cobaan yang begitu berat kepada kita semua, maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka ketika ujian itu datang kepada kita, ketika kita melakukannya dengan sabar dan kita melakukan dengan senantiasa sholat, maka Allah akan memberikan ujian tersebut, diberikan keringanan, dan Allah tidak akan memberikan ujian yang begitu berat kepada kita, kepada hambanya, di luar batas kemampuan manusia hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, demikian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.